Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Teman-teman, kali ini saya berada di kebun Bapak Suherman ya. Ini sawit yang baru ditanam di lahan baru ya. Masih terlihat agak rimbun ya teman-teman. Dan bekas dari pohon karet teman-teman. Jadi pohon karetnya itu seumuran ini teman-teman ya, yang ada di sampingnya ini. Tidak merata tumbuh karetnya, itu ada yang besar seperti ini ya. Nah ya, dan ini contohnya juga tunggul-tunggulnya ya. Pohon karetnya ada seperti ini. Kemudian kembali lagi ke sini teman-teman, ke bagian persawitannya. Di sini bibitnya menggunakan bibit yang ngambi ya. Kemudian jarak tanamnya itu 9 meter ya, menggunakan mata 5 teman-teman ya. Nah seperti ini 9 meter ya, ini lumayan panjang ya. Dari sini kalau kita lihat ya, ke arah sana itu panjang sekali ya, 9 meter ya. Ditanam baru sekitar setengah bulan yang lalu ya. Kemudian pupuk yang masuk yang diberikan baru dolomit. Nah, jadi tidak mengapa teman-teman Anda berikan dolomit aja di awal tanam, atau juga diberikan misalkan trichoderma itu juga boleh teman-teman, atau juga Anda berikan dengan TSP ya, bagus lagi ya, seperti itu. Tapi dengan dolomit begini aja juga tidak masalah. Lahan baru itu humusnya masih bagus seperti ini ya. Apalagi bekas bakaran seperti ini, tentunya ini nanti kena hujan, kena panas, kena hujan, kena panas, itu sangat subur sekali ya. Nah bekas abu, bekas arangnya seperti ini sangat bagus sekali buat tanaman ya. Cuman bekas karet ini biasanya akan menimbulkan suatu saat itu jamur ganoderma teman-teman ya. Tapi untuk sawit itu ya pengaruh teman-teman ya, bisa ditumbuhi juga nanti sawit kita dengan jamur tersebut. Namun tidak se ekstrim kalau kita menanam durian ya. Kalau nanam durian itu ekstrim sekali untuk bekas lahan karet ya. Itu sangat tidak dianjurkan, kecuali karetnya itu tunggulnya itu diambil ya, tunggulnya dicabut seakar-akarnya. Itu baru aman buat durian. Tapi kalau buat sawit itu masih ya masih bisa kita tanami. Nah kalau durian itu biasanya akar putih ya, akar putih yaitu berupa jamur itu melilit di akarnya durian tersebut ya. Tapi kalau sawit tidak seperti itu. Kalau sawit akarnya sendiri itu sangat banyak di sawit itu, otomatis jenis jamurnya bukan jamur putih, tapi yang bisa mengalahkan sawit itu ganoderma ya, yang sangat ganas itu. Luasan kebun ini kurang lebihnya 1 hektar teman-teman ya. Cuman saya nggak tahu jumlah yang ditanam ini berapa. Cuman kalau saya lihat ini sisanya masih ada ini teman-teman ya. Nah ini untungnya teman-teman kalau kita memesan lebih ya, siapa tahu nanti sawit kita ada yang mati, itu bisa disulami kembali dengan menggunakan bibit yang masih tersisa. Nah kemudian tanaman ini dilengkapi dengan pengaman menggunakan botol air minum ya, mereknya Prof ya, yang besar ya. Ini kemudian diikat menggunakan kawat seperti ini ya. Enggak apa-apa teman-teman, kalau masih kecil seperti ini itu enggak apa-apa, kita amankan dengan seperti ini. Oh nanti mingkup terus Pak, nggak mau membuka, tidak masalah teman-teman. Kalau masih usia segini itu enggak masalah, bahkan lebih besar ini sedikit itu masih safe, masih aman ya, masih aman, nanti tinggi gitu. Nah kemudian ke berikutnya ini juga menggunakan racun tikus ya, berupa apa, klerat ya, semacam klerat seperti ini. Jadi sudah diamankan dengan menggunakan botol, kemudian diberikan juga klerat untuk mengamankan bibitnya supaya tidak dimakan oleh ganasnya tikus-tikus liar itu. Nah kalau saya pantau dari jauh mata memandang ya, pembersihan untuk lahannya ini sebenarnya kurang bersih teman-teman ya.
di awal penanaman ini. Nah, jadi terlihat banyak sekali gulma-gulma liar. Kalau Anda menanam di kemudian hari, ya normalnya itu Anda betul-betul bersihkan, kemudian kekayuan itu yang sudah tumbang itu betul-betul kalau misalkan dibakar bersih, kalau tidak bersih pun itu disusun ya. Mungkin tunggul-tunggul yang seperti ini, ya ini contohnya ya, itu sudah didongkel ya, yang masih kecil-kecil, kecuali yang besar seperti ini yang tidak bisa didongkel itu bisa dibiarkan, lama-lama akan lapuk. Tapi kalau yang sejenis ini hanya segini, itu bisa didongkel dulu menggunakan cangkul, bisa linggih cangkul ya, itu bisa perlahan. Nah, ini saya yakin kedepannya juga akan seperti itu, akan didongkeli. Bagian yang bisa didongkel ya bertahap, maksudnya seperti itu. Namun ini kayaknya terlalu terburu-buru nanamnya, sehingga semaknya nanti yang ditakutkan akan lebih cepat daripada pertumbuhan sawitnya. Nah, ini yang harus kita hindari teman-teman. Contohnya ini. Nah, itu sudah sangat hijau-hijau karena hujan juga sering ya, tumbuhnya sangat subur. Kemudian ini kita lihat juga sama ya, bagian di sekeliling ini semaknya sangat banyak sekali ya, seperti ini. Nah, sawitnya juga masih kecil ya, sehingga pertumbuhannya nanti akan kalah dengan semak yang ada di sini. Nah, ini berarti kedepannya ini harus ekstra untuk membuat piringan. Nah, jadi langkah selanjutnya nih teman-teman, supaya bagus ya kedepannya, ya sering-sering ke ladang saja ya untuk membuat piringan, dan juga menabas kekayuan dan mendongkel yang bisa didongkel. Yang nggak bisa didongkel tunggulnya ya enggak apa-apa, nanti lama kelamaan kalau kita sering ke ladang, kita temui, kita dongkel, ada bagian yang sudah lapuk dengan sendirinya. Dan seperti itu perjalanannya kebun sawit teman-teman ya. Tapi sejauh ini saya lihat dalam 15 hari penanaman atau setengah bulan ini, saya lihat di sawit ini masih belum ada yang rusak ya, masih bagus semua, belum ada yang dimakan tikus atau hama lainnya. Jadi masih terlihat bagus semua dalam semua titik ya, atau tanamannya. Kalau saya lihat tidak satu persatu, tapi terlihat dari jarak jauh, dan saya melintas dari ujung sana sampai ke sini itu belum menemui yang rusak ya, belum. Oke teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita untuk membahas kebun baru Bapak Suherman yang ditanami dengan bibit yang ngambi ya. Semoga kedepannya ini berkah dan menjadi sawit yang bagus, bisa panen yang bagus juga. Baik teman-teman, tetap semangat. Bagi teman-teman juga ingin menanam sawit, silahkan dengan cara seperti ini pun, sederhana seperti ini pun sudah bisa dilakukan teman-teman. Nggak usah yang terlalu wah juga tidak mengapa. Tapi kalau Anda memang uangnya mencukupi, modalnya cukup, Anda bisa menambahkan sesuai dengan prosedur yang Anda, itu juga nggak apa-apa ya. Seiring berjalannya waktu, kita perbaiki terus sawit kita, nanti lama-lama akan menjadi bagus juga ya. Sampai di sini mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.